Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu guru yang kami hormati. Untuk kali ini alhamdulillahirrabbilalamin, Pak Pur akan menyampaikan sebuah materi yang sangat menarik sekali, yaitu temanya tentang membuat surat tugas dengan mail merger. Baik Bapak Ibu, izinkan kami membuka slide demi slide. Baik Bapak Ibu, Pak Pur pada kali ini ingin menyampaikan materi secara teori, di mana nantinya akan kita praktekkan setelah Pak Pur sampaikan kompetensi-kompetensi dalam membuat kop surat. Nanti kita akan ada prakteknya. Dan seperti ini Bapak Ibu, yang pertama, Bapak Ibu akan dilatih bagaimana membuat kop surat. Di mana di dalam kop surat itu Bapak Ibu ada logo di sini. Pak Pur mengambil contoh kop suratnya itu dari Kominfo ya. Perhatikan Bapak Ibu ini untuk logonya dan untuk judul dari kop surat itu ya. Adapun judul dari kop surat ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Nah, ini Bapak Ibu nanti akan praktek ya. Ada sejenis petunjuk khusus bagaimana untuk membuat kop surat yang baik dan benar. Ini ada beberapa baris ya. Baris pertama, baris kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Pada baris kelima itu posisinya adalah alamat kantor. Baik Bapak Ibu, Pak Pur akan lanjut pada slide berikutnya. Yang kedua itu nanti Pak Pur ingin melatih Bapak Ibu ya bagaimana membuat isi surat undangan. Dan untuk pada bagian kedua ini Pak Pur yakin Bapak Ibu sudah banyak pengalaman ya bagaimana membuat isi surat undangan setelah kita membuat kop surat. Jadi ini seperti ini Bapak Ibu ya untuk isi suratnya. Biasanya isi surat itu contoh ini mengacu kepada contoh yang Pak Pur sudah siapkan. Misalnya di sini tentang pengumuman ya, tentang pengumuman tertulis nomor. Biasanya nomor ini berurutan Bapak Ibu ya. Ini tertulis 249. Jadi nanti ini misalnya ada nomor 1 sampai 249. Bagaimana cara untuk membuatnya? Dengan menggunakan mail merger. Jadi satu kali kerja Bapak Ibu ya, itu keuntungan dari mail merger. Selanjutnya Bapak Ibu, pada praktek berikutnya nanti dalam membuat isi surat undangan itu, kita akan membuat surat undangan. Salah satu contoh misalnya kita membuat undangan seluruh kepala balai diklat yang ada di Kementerian Agama atau seluruh kepala kantor yang ada di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Jadi di dalam membuat surat ini nanti Bapak Ibu formatnya tidak seperti ini ya. Nanti untuk isi surat undangan kita akan ambil contoh ya, Pak Pur sudah siapkan, di mana di situ ditujukan kepada ya kepada pimpinan kantor itu. Nah, itu nanti kalau misalnya surat undangan itu ada 50 kantor ya, 50 kepala kantor, maka Bapak Ibu hanya menggunakan satu format surat saja ya, dengan menggunakan Excel
data-data Excel yang sudah disiapkan sejumlah 50, misalnya 50 kepala kantor yang ada di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Berikutnya ya, nanti ya, ini yang ketiga Bapak Ibu ya. Ini sangat menarik sekali Bapak Ibu yang tadi sudah dijelaskan bagaimana kita membuat surat undangan secara massal dengan mail merger. Nah, ini sangat menarik sekali Bapak Ibu. Secara teori ya Bapak Ibu, kita sudah siapkan surat undangan secara digital ya, yang ada di folder kita di laptop kita. Kemudian kita siapkan juga Bapak Ibu, misalnya alamat kantor atau ditujukan kepada pimpinan kantor yang ada di seluruh Indonesia, yang dimana datanya itu disimpan di Excel. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu lihat di sini ada nama, kemudian alamat ya. Nah, ini data ini yang nantinya akan di mail merger ya. Berikutnya Bapak Ibu, ya, ini Bapak Ibu ya, secara teori saja yang Pak Pur sampaikan kepada Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Pur ingin memperlihatkan surat ya, surat yang kita akan buat ya. Nah, ini ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu di sini tertulis kepada yang terhormat ya. Nah, ini kepada yang terhormat. Ya, ini bisa dihapus nih Bapak Ibu ya, bisa dihapus. Ini sebenarnya Bapak Ibu nah mungkin ini yang satu lembar ya, ini yang satu lembar. Kalau tadi itu contoh yang sudah di mail merger ya, jadi jumlahnya sudah banyak. Jadi Bapak Ibu di sini Pak Pur akan hapus ya. Contohnya di sini misalnya ya, hapus dulu sama Pak Pur ya, kementerian ya, terlihat ini untuk sekretaris Badan Litbang misalnya. Nah, ini. Iya. Nanti begini. Ini dari sumber suratnya adalah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, di mana surat ini akan disebarkan kepada Kementerian Agama ya, kepada kepala-kepala kantor Kementerian Agama seluruh Indonesia. Ya, jadi ini nanti kepadanya Bapak Ibu ya, Pak Pur akan buat ya, akan buat itu apa, kolom di sini. Oke. Ya. Nama kepala kantor. Ya, nama kepala kantor ini ya. Baik. Baik Bapak Ibu. Baik, kita akan mulai. Bagaimana Bapak Ibu untuk memulai mailing ya? Bagaimana untuk memulai mailing? Pertama, Bapak Ibu perhatikan di laptop masing Bapak Ibu sekalian ya, masing-masing. Perhatikan di sini ada tombol mailings ya, mailings. Silakan Bapak Ibu klik. Ya, oke. Baik, itu langkah pertama, klik ya. Langkah keduanya adalah Bapak Ibu silakan klik Start Mail Merger. Oke. Itu langkah kedua Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, langkah ketiga, step by step merger. Ya, oke. Ini langkah ketiga, step by step merger. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya, kita sudah masuk kepada mail merger ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, ini di kepala kantor ini Bapak Ibu nanti kursornya mungkin akan diklik di sini nantinya ya. Diklik di sini. Perhatikan Bapak Ibu, kita akan insert dulu data ya.
insert data yang ada di Excel ya. Nah, ini Bapak itu ada nomor dan ada tujuan surat di sini. Nah, ini data ini ada di program Excel Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu perhatikan, klik yang tujuan surat. Oke, kemudian di insert. Iya. Oke. Kemudian di close ya, perhatikan. Nah, ini ya. Jadi di sini sudah tertulis Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama ya. Ini baru satu Bapak Ibu ya. Ini perhatikan di sini ya. Ini baru sedikit, baru satu surat. Berikutnya adalah bagaimana data yang ada di dalam Excel itu yang jumlahnya mungkin ada banyak ya, sekitar mungkin 20 atau 30 data di situ. Selanjutnya adalah kita klik next. Ya, next ya. Next, oke. Kemudian previous. Iya. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu perhatikan dulu ya. Di sini kita bisa melihat hasilnya seperti apa ya. Bisa melihatnya seperti ini ya. Bisa juga lihat di edit, tapi ini Bapak Ibu bisa dilihat dulu sini ya, di hasil. Ya, kemudian Bapak Ibu lihat di edit sini. Ya, di edit sini itu data yang ada di dalam Excel itu, ini Bapak Ibu ada sekitar 18 ya. Nah, ini data yang 18 ini adalah data yang akan masuk ke alamat surat kita ya, sejumlah 18 surat. Kalau misalnya contoh kepala badan nih ya, kepala badan, atau misalnya begini, ada kepala balai diklat misalnya Bali ya, tidak sempat untuk mengikuti kegiatan ini, maka itu diklik di sini ya, di misalnya contoh nomor 5 nih. Nah, itu dibatalkan ya, dibatalkan misalnya tuh ya. Jadi jumlah suratnya itu adalah 17 sekarang. Nah, baik Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita akan klik ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita menuju kepada mail merger. Inilah yang sebenarnya dikatakan mail merger ya. Klik set. Lihat Bapak Ibu, dia akan bergerak ya. Ya, dia akan bergerak. Nah, sudah mulai. Oke. Ya. Ya, ini perlu diedit individual dulu Bapak Ibu. Nah, ya. Oke. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada merger record ya. Merger record itu tujuannya adalah untuk merekod ya surat mana saja yang akan kita cetak nantinya ya. Kalau misalnya nomor surat dari 1 sampai 18 ya. Kemudian ada surat yang tidak kita akan cetak, itu bisa menggunakan dengan klik yang ada di sini ya, yang di kolom. Tapi kalau kita ingin mencetak semua, bisa juga dengan menggunakan all, atau ini yang data surat yang akan kita record ya. Baik Bapak Ibu, kita akan coba baik ya. Kita akan mencetak surat secara keseluruhan, kecuali yang satu itu tadi, yang kepala balai diklat Bali misalnya. Oke, kita klik. Baik. Nah, ini kita akan klik saja. Baik, nah ini bergerak ya. Nah, Bapak, ini sudah mengecil, berarti ini surat kita sudah mulai banyak nih ya. Baik, mari kita perhatikan Bapak Ibu. Nah, ini sudah banyak ya. Oke. Ya. Oke ya. Jadi di sini kita sudah banyak surat di sini ya, sudah tertulis secara otomatis. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah tertulis. Kita bisa juga mengedit satu persatu di sini ya. Bisa diperhatikan Bapak Ibu ya, bisa.
kita ngecek misalnya pitch down ya. Nah, ini bisa juga ya, kita ngecek satu persatu seperti apa. Nah, ini ya, ini untuk direktur penerangan dan seterusnya ya. Nah, itu sudah banyak tuh Bapak Ibu. Ya. Sudah banyak ya Bapak Ibu ya. Oke. Mohon maaf, itu ada lembaran kosong ya. Itu sebenarnya harus dihilangkan. Tapi ini tadi Pak Pur lupa ya untuk mendelete. Jadi Pak Pur ingatkan kepada Bapak Ibu sebelum memerger, mail merger itu nanti biasanya ada lembaran kosong di belakang ya, seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu harus dihapus dulu nih, harus dihilangkan lembaran yang kosong ini. Ya, nah, Bapak Ibu sudah tahu bagaimana cara untuk menghilangkan lembaran yang kosong ya. Baik Bapak Ibu, demikian materi kali ini yang Pak Pur sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan Bapak Ibu bisa mempraktekannya berkali-kali ya. Biasanya satu kali gagal, dua kali, ketiga kali, dan insya Allah akan bisa ya. Terima kasih Pak Pur Sup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.